Kita lanjut bahas BTT episode 185. Oke lah, gak usah banyak mang-mimeng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyan hanya tersenyum ketika melihat dua orang tua yang berada di hadapannya, dan dia kemudian mengatakan, Hun Yuan Tian, karena sebenarnya dua orang tua ini merupakan iblis klan Hun. Salah satunya adalah pemilik dari gerbang keheningan maut yang telah direbut Soyan saat itu. Tatapan mata Hun Yuan Tian melihat ganas ke arah Soyan, yang kemudian dia mengatakan, dasar jangkrik kecil, kau telah merusak rencana dari klan Hun, dan hari ini kau harus mokat. Akibat kehilangan gerbang keheningan maut, Hun Yuan Tian mendapat kemarahan dari orang-orang klan Hun. Jika dia bukan veteran dari klan Hun, kemungkinan sudah dilenyapkan oleh Hun Tiandi. Di hadapan ucapan dari Hun Yuan Tian itu, Soyan hanya bisa tersenyum. Kemudian tatapan mata Soyan melirik pada orang tua yang berada di samping dari Hun Yuan Tian. Dia juga merupakan orang yang berada di bintang 8 doseng. Sekarang, dua orang bintang 8 doseng akan menghadapi Soyan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang cukup merepotkan. Namun Soyan tidak takut sama sekali. Bagaimanapun juga kekuatan Soyan sudah berada di bintang 7 doseng yang asli. Ditambahkan dengan kekuatan jiwanya yang berada di tahap D, maka kekuatan bertarung Soyan yang sebenarnya telah jauh melampaui seorang doseng bintang 8 biasa. Meskipun kedua iblis dari klan Hun itu bekerja sama, kemungkinan mereka masih tidak akan bisa dengan mudah mengalahkan Soyan. Pandangan mata Soyan kemudian melihat pada seluruh pertempuran yang telah terjadi di dalam tempat ini, yang kemudian Soyan pun mengatakan, pertempuran ini telah menemui jalan buntu. Namun, kemampuan untuk bisa menahan dua orang tua ini yang berada di bintang 8 doseng akan sangat mengurangi tekanan pada pasukan aliansi. Tatapan mata Hun Yuan Tian menjadi semakin ganas ketika dia melihat sikap dari Soyan yang masih tetap santai. Kemudian Hun Yuan Tian berteriak, jangkrik kecil, pergi saja kau dan mati sana. Setelah mengatakan hal tersebut, Hun Yuan Tian pun mengirimkan serangan telapak tangan yang dipenuhi dengan aura kematian ke arah Soyan. Melihat serangan tersebut, Soyan hanya tertawa sambil mengatakan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau ini hebat? Api teratai mewarnai iblis dikeluarkan dari dalam tubuh Soyan, yang kemudian melonjak dengan energi panas yang luar biasa. Segera setelah itu berubah menjadi telapak tangan api raksasa yang kemudian bertabrakan dengan telapak tangan milik Hun Yuan Tian. Pada akhirnya, diar, ledakan besar pun terjadi. Serangan dari Hun Yuan Tian itu tidak mampu mengenai tubuh Soyan. Raut wajah dari Hun Yuan Tian telah berubah menjadi cukup jelek ketika melihat hal tersebut, yang kemudian dia berteriak, Hun Seng Tian, mari kita bersama-sama lenyapkan bocah ini. Hun Seng Tian langsung menghilang, dan selanjutnya dia muncul di belakang dari Soyan, kemudian mengirimkan serangan menggunakan jarinya sambil berkata, jari dewa kematian. Melihat serangan tersebut, Soyan pun langsung berteriak dengan keras, tubuh kaca kingkong, tubuh api. Dalam sekejap saja, tubuh dari Soyan pun langsung membengkak menjadi kingkong raksasa, dan kemudian kingkong itu pun berkobar menjadi kingkong api raksasa. Selanjutnya, Soyan pun juga langsung mengatakan, telapak tangan musim semi kuning, telapak tangan penciptaan surga yang hebat, jari musim semi kuning. 3 teknik Douglas Tian telah bersama-sama dikeluarkan oleh Soyan. Hal tersebut salah satunya menghancurkan jari raksasa yang dikirimkan oleh Hun Tiansheng. Selanjutnya, serangan Soyan itu meluncur ke arah Hun Yuan Tian yang membuat raut wajahnya terlihat cukup jelek. Kemampuan Soyan menggunakan dokinya untuk membentuk 3 teknik Douglas Tian. Bahkan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Hun Yuan Tian. Menghadapi serangan ganas dari seorang Soyan, Hun Yuan Tian mengeluarkan asap hitam dari dalam tubuhnya, yang kemudian dia berkata, makam kematian. Asap hitam itu pun berubah menjadi makam hitam raksasa yang memancarkan aura kematian berkali-kali lipat. Pada akhirnya, diar. 3 teknik Douglas Tian milik Soyan dengan keras menabrak makam kematian. Dalam sekejap saja, makam kematian itu pun hancur lebur, dan aura di dalamnya sekarang juga menyebar. Tubuh dari Soyan akan kembali melakukan pergerakan dan memberikan serangan susulan pada Hun Yuan Tian. Namun, baru saja akan melakukan hal tersebut, dari arah belakang Soyan telah muncul sebuah tinju raksasa yang diluncurkan oleh Hun Seng Tian. Hal ini membuat Soyan langsung berbalik, dan tinju besarnya kemudian bertabrakan dengan tinju dari Hun Seng Tian itu. Akhirnya, diar, tubuh dari Soyan
terpental mundur cukup jauh, sementara serangan dari Hun Sengtian sekarang juga telah dihancurkan. Kekuatan dari Hun Sengtian lebih kuat dari Hun Yuantian, dan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, maka hal tersebut membuat Zhou Yan merasa sedikit buruk. Namun kondisi dari Hun Sengtian sendiri juga tidak lebih baik. Aura di dalam tubuh Hun Sengtian sekarang mulai berfluktuasi dan sepertinya hal itu tidak stabil. Pandangan mata dari Hun Sengtian menatap tajam ke arah Zhou Yan, yang kemudian dia berkata, "Bocah sialan, tidak heran jika dirimu bisa merebut gerbang keheningan maut dari tangan Hun Yuantian. Sebenarnya kau memang memiliki kemampuan." Hun Yuantian kemudian muncul di samping dari Hun Sengtian. Kemudian dia berkata, "Menjadi semakin sulit untuk berurusan dengan bocah ini. Ayo serang bersama-sama dan habisi dia secepat mungkin." Zhou Yan hanya tertawa setelah dia mendengarkan ucapan dari Hun Yuantian. Kemudian Zhou Yan melambaikan tangannya. Cahaya hitam tiba-tiba saja keluar. Akhirnya hal tersebut berubah menjadi gerbang hitam raksasa. Karena itu merupakan gerbang keheningan maut milik Hun Yuantian yang direbut oleh Zhou Yan. Sekali lagi Zhou Yan melambaikan tangan dan kekuatan hisab yang luar biasa dikeluarkan dari gerbang keheningan maut tersebut. Dua cahaya hitam langsung menyelimuti tubuh dari Hun Sengtian dan juga Hun Yuantian. Melihat apa yang dilakukan oleh Zhou Yan, tatapan mata dari Hun Yuantian dan juga Hun Sengtian terlihat cukup senang, karena sebenarnya Zhou Yan bermaksud untuk memasukkan mereka berdua ke dalam gerbang keheningan maut. Dan kali ini Hun Yuantian bersama dengan Hun Sengtian tidak melakukan perlawanan ketika tubuh mereka terserap dan dimasukkan ke dalam gerbang keheningan maut tersebut. Zhou Yan kemudian tersenyum. Bagaimanapun juga dia tidak akan pernah mengulangi kebodohan yang dilakukan oleh Hun Yuantian saat itu. Cerita kemudian berpindah ke dalam dunia dari gerbang keheningan maut. Hun Yuantian dan juga Hun Sengtian sekarang telah berada di dalam tempat itu, kemudian melakukan pergerakan untuk mencari batu jiwa demi bisa menghilangkan jejak spiritual milik Zhou Yan, dan kemudian Hun Yuantian akan bisa mendapatkan kembali gerbang keheningan maut ini. Baru saja mereka melakukan pergerakan, tiba-tiba merasakan hawa panas yang luar biasa telah muncul di dalam tempat ini. Hal tersebut membuat raut wajah dari Hun Yuantian dan juga Hun Sengtian telah berubah dipenuhi dengan keterkejutan ketika tiba-tiba mereka bisa melihat api merah muda berkobar di dalam tempat ini. Hun Sengtian kemudian berteriak, "Ada yang salah, ayo cepat kabur." Baru saja keduanya akan bergerak mundur, api merah muda itu pun berubah menjadi naga api raksasa dan kemudian meluncur untuk menggigit mereka berdua. Melihat hal itu, Hun Yuantian pun melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan dogi yang berwarna hitam untuk langsung memberikan serangan terhadap naga api. Pada akhirnya, diar! Naga api itu pun mengeluarkan suara ledakan. Sementara tubuh dari Hun Yuantian dan juga tubuh dari Hun Sengtian sekarang mereka telah muncul di pintu keluar dari gerbang keheningan maut. Namun baru saja mereka akan meninggalkan tempat ini, sosok raksasa telah muncul di hadapan pintu tersebut yang kemudian memblokir pergerakan mereka berdua. Karena itu merupakan sosok raksasa kemarahan surgawi musim semi kuning. Dalam sekejap saja sosok raksasa ini mengeluarkan 3 serangan gelombang sonik ke arah Hun Yuantian dan juga Hun Sengtian. Akhirnya, boom! Tubuh mereka pun tertabrak oleh gelombang sonik dan dikirim terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Bahkan serangan seperti ini membuat mereka berdua langsung pusing. Sosok dari Zhou Yan kini telah muncul di depan raksasa kemarahan surgawi musim semi kuning yang kemudian Zhou Yan mengatakan, "Karena kalian berdua telah masuk ke dalam tempat ini, lupakan saja untuk bisa pergi." Tangan dari Zhou Yan segera membentuk sebuah segel. Hal ini langsung berubah menjadi api teratai pemusnahan 6 warna. Pada akhirnya, dalam waktu yang cukup singkat, 10 api teratai pemusnahan kini telah mengambang di depan Zhou Yan. Melihat hal tersebut, raut wajah dari Hun Yuantian dan juga Hun Sengtian telah berubah dengan ketakutan. Bagaimanapun juga, jika 10 api teratai pemusnahan ini meledak bersama-sama, bahkan mereka akan terluka parah. Keduanya pun saling bertukar pandang yang kemudian mereka mengatakan, "Cepat kabur dari dalam tempat ini." Mereka berdua akhirnya bergerak untuk menuju pintu keluar dari gerbang keheningan maut. Melihat apa yang dilakukan oleh mereka berdua, Zhou Yan hanya tersenyum, kemudian mengatakan, "Hahaha, semuanya sudah terlambat."
Soyen kemudian melemparkan 3 api teratai pemusnahan. Hal itu pun langsung meledak. Detik berikutnya, telapak tangan dari Soyen langsung diayunkan dan dia dengan kejam menghancurkan batu jiwa yang berada di dalam tempat ini. Akhirnya, 7 api teratai pemusnahan yang lainnya juga telah dilemparkan oleh Soyen yang kemudian boom! Ledakan yang besar pun terjadi. Gerbang keheningan maut saat ini juga langsung bergetar. Gelombang kabut hitam telah dikeluarkan di dalam ruangan ini ketika batu jiwa telah dihancurkan oleh Soyen. Dan sebenarnya, ruangan yang berada di dalam gerbang keheningan maut telah menunjukkan tanda-tanda untuk menghancurkan diri. Tubuh dari Soyen segera meninggalkan tempat ini, yang kemudian kejutan serta rasa sakit hati telah muncul dalam tatapan mata Hun Yuantian. Kemudian dia berkata, sebenarnya bocah itu telah membiarkan gerbang keheningan maut ini untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak menyangka gerbang keheningan maut yang telah dia bangun selama ratusan tahun malah sekarang dihancurkan oleh Soyen begitu saja. Kekuatan mengerikan yang berada di dalam tempat ini dalam sekejap saja langsung melahap Hun Yuantian dan juga Hun Seng Tian. Tubuh dari Soyen yang sudah keluar dari dalam gerbang keheningan maut kali ini hanya bisa menyaksikan gerbang itu secara perlahan menjadi runtuh. Soyen berpikir jika 2 orang tua itu tidak mati, kemungkinan akan terluka parah. Namun detik berikutnya Soyen bisa mendengar suara teriakan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk merebut kembali rumah dari Dewa Kuno Tose? Suara itu membuat Soyen langsung melihat yang ternyata adalah Hun Tiandi. Detik berikutnya, tatapan mata dari Soyen melihat pada magma di bawah sana yang sekarang telah berubah menjadi pusaran magma yang besar. Soyen menyipitkan matanya ketika dia melihat adegan seperti ini, lalu berkata, apakah sebenarnya rumah dari Dewa Kuno Tose akan segera muncul menuju permukaan? Pusaran yang terbentuk di magma benar-benar besar dan seolah-olah akan ada sesuatu yang muncul dari dalam pusaran tersebut. Hal ini juga telah memancarkan fluktuasi yang cukup misterius. Kejadian yang tidak terduga ini telah membuat banyak orang segera mengalihkan pandangan mereka pada pusaran magma. Di dalam hati Soyen dipenuhi dengan kehati-hatian, dan dia tidak lupa bahwa di dalam sana sebenarnya ada makhluk misterius yang telah menjaga rumah Dewa Kuno. Jika makhluk ini keluar, Soyen tidak bisa memprediksi perubahan apa yang akan segera terjadi. Tiba-tiba saja, ruang yang tidak jauh berada di belakang Soyen kali ini langsung meledak. Sosok tua yang menyedihkan segera terlempar mundur dan aura kematian di dalam tubuhnya telah menjadi memudar. Jelas orang tua ini sekarang telah terluka parah. Karena itu sebenarnya merupakan Hun Seng Tian. Soyen hanya melihat pada Hun Seng Tian, kemudian dia berkata, sebenarnya orang tua ini memang masih hidup. Namun di tangan dari Hun Seng Tian telah memegang tubuh dari Hun Yuantian. Dia tidak bergerak. Dan Soyen tidak tahu apakah Hun Seng Tian ini sudah mati ataukah hanya pingsan. Tiba-tiba saja Hun Seng Tian memuntahkan darah segar. Dia melihat ke arah Soyen yang ada di hadapannya dengan penuh ketakutan. Dirinya jelas mengerti bahwa saat ini sudah tidak mampu bertarung melawan Soyen dengan luka parah yang dia derita. Pada akhirnya, tubuh dari Hun Seng Tian pun berbalik dan dia pergi meninggalkan Soyen dengan membawa tubuh dari Hun Yuantian. Melihat Hun Seng Tian telah pergi, Soyen tidak berniat untuk melakukan pengejaran. Bagaimanapun juga, Soyen juga sudah cukup kelelahan setelah dia mengeluarkan banyak teknik Do dan juga 10 api teratai pemusnahan. Yang menjadi titik fokus saat ini hanyalah rumah kuno Dewa Kuno Tose yang kemungkinan akan segera muncul ke permukaan di tempat ini. Tiba-tiba saja pusaran magma mengeluarkan suara percikan-percikan yang bisa menggetarkan bumi dan langit. Detik berikutnya, dar! Soyen mendengarkan suara ledakan. Dia segera melihat pada arah ledakan tersebut yang tidak lain merupakan tempat pertempuran antara Gu Yuan melawan api pelahap ketiadaan dan juga 2 iblis klan Hun lainnya. Kali ini 2 iblis klan Hun itu terlihat cukup pucat dengan tubuh yang sudah banyak luka. Sementara api pelahap ketiadaan, raut wajahnya juga terlihat cukup muram. Bagaimanapun juga mereka bertiga telah bekerja sama, namun masih tidak mampu melawan kekuatan dari Gu Yuan. Salah satu dari iblis klan Hun kali ini berkata, Tuan pelahap, kita tidak akan mampu menghentikan Gu Yuan. Beberapa ketidakpuasan telah muncul dalam tatapan mata api pelahap ketiadaan. Tidak disangka bahwa dia masih tidak bisa melawan Gu Yuan
meskipun kekuatan jiwanya telah berada di tahap D. Sementara pandangan mata dari Gu Yuan hanya melihat acuh tidak acuh pada mereka bertiga. Jika bukan karena perlindungan dari api pelahap ketiadaan yang kekuatan jiwanya berada di tahap D, dua iblis klan Hun kemungkinan sudah dilenyapkan oleh Gu Yuan saat ini. Dan Gu Yuan juga mengerti alasan api pelahap ketiadaan bertarung melawan dirinya dengan seluruh kekuatan penuh. Sebenarnya bukan untuk mengalahkan Gu Yuan, tapi hanya untuk menahan dirinya supaya tidak mengganggu rencana dari Hun Tiandi. Selanjutnya, pandangan mata dari Gu Yuan melihat ke arah Hun Tiandi yang kali ini masih terfokus mengendalikan batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangannya. Tubuh dari Gu Yuan segera menghilang dan detik berikutnya dia telah muncul di belakang dari Hun Tiandi, lalu mengeluarkan serangan telapak tangan yang luar biasa. Merasakan serangan tersebut, Hun Tiandi hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Dia juga langsung melemparkan pukulan yang langsung menghancurkan serangan telapak tangan dari Gu Yuan. Tubuh dari Hun Tiandi dengan cepat bergerak mundur, namun tangannya masih memegang batu giok Dewa Kuno Tose. Sambil melihat pada Gu Yuan, Hun Tiandi pun mengatakan, "Gu Yuan, kau sudah terlambat. Selanjutnya mari kita tunggu kemunculan dari rumah Dewa Kuno Tose." Ekspresi di raut wajah Gu Yuan telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengarkan ucapan dari Hun Tiandi. Tatapan matanya segera melihat pada pusaran magma di bawah sana, yang kali ini pusaran itu pun terus melebar. Detik berikutnya, dar! Pilar magma yang cukup tinggi diledakkan ke arah langit. Hal itu langsung menyebarkan hawa panas yang luar biasa di dalam tempat ini. Raut wajah dari Hun Tiandi mengungkapkan sebuah kegembiraan ketika melihat gelombang api raksasa telah muncul ke langit. Dia bisa mendeteksi bahwa sebenarnya batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangannya juga telah berubah menjadi semakin panas. Pada akhirnya, pusaran magma yang berada di bawah sana pun mulai bergejolak. Detik berikutnya, ada sesuatu yang mulai menonjol keluar dari pusaran magma itu. Dan kali ini, semua orang bisa menyaksikan sebuah gerbang raksasa telah berdiri di tengah-tengah dari pusaran magma yang sudah berhenti. Aura yang sangat kuno dan juga sunyi segera disebarkan untuk memenuhi dunia ini. Semua orang hanya bisa terdiam. Bahkan Gu Yuan dan juga Hun Tiandi bisa merasakan teror yang luar biasa dari gerbang raksasa. Seolah-olah itu merupakan gerbang yang memiliki aura penguasa dunia. Banyak tatapan mata orang-orang di dalam tempat ini segera melihat pada bagian atas dari gerbang raksasa. Mereka kemudian menemukan sebuah kata yang tertulis Rumah Dewa Kuno. Jantung dari Hun Tiandi ketika membaca tulisan tersebut menjadi berdebar-debar. Pada akhirnya, objek yang dia kejar selama ribuan tahun sekarang benar-benar muncul di hadapan seorang Hun Tiandi. Dia kemudian bergumam, "Pada akhirnya, aku benar-benar menemukanmu." Sementara Gu Yuan sedikit linglung. Kemudian dia mengatakan, apakah sebenarnya ini merupakan gerbang menuju rumah dari Dewa Kuno Tose yang legendaris itu? Gu Yuan bisa merasakan bahwa objek ini merupakan objek yang asli dan hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh elit Dodi yang legendaris yang bisa membuat Gu Yuan merasa ketakutan. Sementara Soyen kali ini menghela nafas dengan panjang. Meskipun ini merupakan kedua kalinya dia bisa melihat gerbang kuno raksasa, namun di dalam hati Soyen juga masih ada beberapa keterkejutan. Dia bisa mendeteksi bahwa semakin dekat dirinya dengan gerbang raksasa ini, semakin besar pula tekanan yang dia rasakan. Soyen, tatapan matanya kemudian menyapu dengan hati-hati pada magma yang ada di bawahnya. Hal ini membuat Soyen berkata, rumah dari Dewa Kuno Tose telah muncul. Kemungkinan Hun Tiandi akan segera bertindak untuk merebut pil embrionik tingkat D. Namun kenapa makhluk misterius yang menjaga gerbang ini dia tidak muncul? Hun Tiandi menghirup nafas dalam-dalam ketika dia berdiri di langit. Barulah pada saat itu dia menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Hun Tiandi secara perlahan mengangkat batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangannya, dan samar-samar batu giok itu mengeluarkan cahaya merah. Di saat yang sama juga ada cahaya yang berkedip di gerbang raksasa yang pintunya tertutup rapat. Dan kali ini pintu itu sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda untuk terbuka. Melihat hal tersebut, Hun Tiandi tanpa bersukacita, tubuhnya segera melangkah maju untuk menuju pintu yang akan terbuka.
Namun, sosok dari Gu Yuan sekali lagi melesat ke arah Hun Tiandi dan berusaha merebut batu giok Dewa Kuno Tose yang ada di tangannya. Hun Tiandi langsung menghindar dari Gu Yuan. Kemudian dia tertawa sambil mengatakan, "Hahaha, Gu Yuan, apakah sebenarnya kau tidak lagi bisa menahan diri?" Gu Yuan pun tertawa menghadapi ucapan dari Hun Tiandi. Lalu dia menjawabnya, "Bagaimana bisa begitu mudah untuk membuka gerbang menuju rumah Dewa Kuno Tose?" Sekali lagi tubuh dari Gu Yuan melakukan pergerakan dan dia benar-benar akan melakukan pertarungan melawan Hun Tiandi. Melihat apa yang dilakukan oleh Gu Yuan membuat Hun Tiandi menjadi sangat marah. Jika Gu Yuan terus mengganggu dirinya, maka Hun Tiandi tidak segan-segan untuk mengeluarkan seluruh kekuatan penuh demi melawan Gu Yuan. Dan akhirnya Hun Tiandi serta Gu Yuan pun sekarang telah melakukan pertempuran di langit. Tiba-tiba saja Xiaoyan mendengarkan suara percikan-percikan magma. Pandangan matanya segera melihat pada magma yang ada di bawah sana yang tadinya tenang, sekarang menunjukkan sedikit riak. Xiaoyan kemudian berteriak, "Semuanya, jauhi magma yang ada di bawah sana!" Baru saja Xiaoyan berkata seperti itu, duar! Magma yang ada di bawah sana pun meledak dan gelombang magma yang benar-benar besar sekarang telah menyebar di langit. Segera setelah itu, ada suara raungan yang menggetarkan seluruh tempat ini. Raut wajah dari Gu Yuan dan juga Hun Tiandi segera berubah setelah mereka berdua mendengarkan raungan yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Aura yang tersebar juga sangat menakutkan, bahkan tidak lebih lemah dari mereka berdua. Dari gelombang magma itu kali ini terdengar suara. Akhirnya kaisar ini sekali lagi bisa melihat langit. Gelombang magma yang sangat besar telah melonjak di dalam tempat ini yang membuat suhu udaranya benar-benar panas. Kedua pasukan terpaksa mundur setelah mereka merasakan dan juga melihat gelombang magma yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, tatapan mata semua orang telah melihat pada lautan magma yang berada di bawah sana. Mereka bisa merasakan ada makhluk yang sangat mengerikan di dalam lautan magma tersebut. Gu Yuan dan juga Hun Tiandi mereka menghentikan pertarungan yang kemudian tatapan matanya dengan hati-hati melihat pada lautan magma. Mereka berdua juga bisa merasakan bahaya yang luar biasa. Wajah Gu Yuan telah berubah menjadi cukup serius. Kemudian dia bergumam, "Sepertinya yang dikatakan Xiaoyan memanglah benar. Ada makhluk misterius yang telah menjaga rumah dari Dewa Kuno Tose." Suara gemuruh yang keras pun terjadi di dalam tempat ini. Gelombang magma yang tadinya naik sekarang telah mendarat kembali di lautan magma. Sepasang mata yang sangat besar sekarang telah muncul di lautan magma tersebut dan mengandung aura ganas serta menakutkan. Mata itu pun melihat pada banyaknya orang yang telah melayang di langit, yang kemudian ada suara mengatakan tidak terduga akan benar-benar ada seseorang yang bisa mendapatkan batu giok Dewa Kuno Tose dan kemudian memanggil rumah Dewa Kuno Tose sialan itu. Gu Yuan dan juga Hun Tiandi menjadi cukup serius ketika melihat mata raksasa yang muncul di lautan magma. Dari pengalaman mereka berdua, masih tidak bisa melakukan identifikasi terhadap makhluk apa itu sebenarnya, karena yang mereka lihat hanyalah sepasang mata raksasa saja tanpa bisa menemukan tubuh asli ataupun tubuh versi lengkapnya. Gu Yuan tiba-tiba saja menangkupkan dua tangannya sambil mengatakan, "Perkenalkan, aku adalah Gu Yuan yang merupakan kepala klan Gu. Bolehkah aku tahu siapa saudara ini?" Hun Tiandi yang berada di samping dari Gu Yuan juga langsung menangkupkan dua tangannya sambil berkata, "Perkenalkan, aku adalah Hun Tiandi, pimpinan dari klan Hun." Mata raksasa itu pun mengamati Hun Tiandi dan juga Gu Yuan sambil berkata, "Klan Gu, klan Hun, sepertinya faksi kalian tidak dianggap besar saat itu, namun tidak disangka kalian bisa mendapatkan batu giok Dewa Kuno Tose." Gu Yuan dan juga Hun Tiandi cukup terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata tersebut, sebenarnya makhluk raksasa ini sudah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Karena saat itu, klan Hun dan juga klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas, dan mereka hanyalah faksi kecil yang biasa-biasa saja. Makhluk misterius itu pun kemudian sekali lagi berkata, "Siapa sebenarnya di antara kalian berdua yang telah memanggil rumah dari Dewa Kuno Tose?" Jika dipikir-pikir, kaisar ini benar-benar berhutang budi pada dirinya. Ucapan tersebut langsung membuat raut wajah dari Gu Yuan dan juga Hun Tiandi segera berubah. Gu Yuan
raut wajahnya menjadi cukup jelek, sementara Hun Tiandi terlihat cukup senang. Selanjutnya, Hun Tiandi pun melangkah maju sambil mengatakan, "Saudara, lihatlah, batu giok Dewa Kuno Tose ada di tanganku, dan akulah yang telah memanggil rumah dari Dewa Kuno Tose." Sepasang mata itu pun melihat pada Hun Tiandi. Tiba-tiba saja, sebuah cahaya melonjak dan tubuhnya yang besar kali ini telah menyusut. Dia kemudian keluar dari dalam lautan magma dan memperlihatkan sosok pria paruh baya. Segera setelah itu, pria paruh baya ini pun melihat pada Hun Tiandi. Dia tersenyum tipis sambil berkata, "Aku telah mendapatkan bantuan darimu, dan secara alami, aku harus membantumu kembali. Namun untuk saat ini, ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi, aku akan membalas hutang ini di masa depan nanti." Guyuan rasa cukup lega ketika mendengarkan ucapan dari sosok pria paruh baya. Sementara raut wajah dari Hun Tiandi dipenuhi dengan ketidaksenangan untuk saat ini. Tiba-tiba saja, tatapan mata dari pria paruh baya itu melihat pada Xiaoyan dengan penuh kemarahan. Sementara Xiaoyan, raut wajahnya telah berubah menjadi cukup jelek ketika dilihat oleh pria paruh baya tersebut. Apakah sebenarnya orang ini masih mengingat Xiaoyan? Selanjutnya, pria paruh baya itu pun mengatakan, "Bocah, kemarilah kau." Setelah mengatakan hal itu, pria paruh baya pun mengulurkan tangannya. Suara raungan naga yang luar biasa bergema di dalam tempat ini. Selanjutnya, cakar emas raksasa telah melesat untuk memberikan serangan pada Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Xiaoyan benar-benar ketakutan. Tubuhnya buru-buru bergerak mundur. Di saat yang sama, dia mengeluarkan kemarahan surgawi musim semi kuning. Akhirnya, boom! Gelombang sonik itu pun bertabrakan dengan cakar emas raksasa. Raut wajah dari Guyuan segera berubah ketika dia melihat adegan ini, yang kemudian Guyuan berteriak, "Tuan, bolehkah aku tahu bagaimana caranya Xiaoyan menyinggung dirimu?" Orang misterius itu pun melihat pada Guyuan sambil mengatakan, "Targetku adalah bocah itu. Jika kau berani melawanku, maka aku juga tidak segan-segan untuk menyingkirkan dirimu." Beberapa hari yang lalu, pria paruh baya ini telah mendeteksi aroma dari darah anaknya yang muncul di dalam darah Xiaoyan. Hal itu merupakan kekuatan garis keturunan yang cukup unik di dalam suku mereka. Namun, Xiaoyan jelas-jelas seorang manusia sejati. Hanya ada satu jawaban kenapa Xiaoyan memiliki darah dari anaknya, dan itu berarti bahwa Xiaoyan pernah melahap dan juga menyempurnakan kekuatan dari garis keturunan anaknya ini. Sebuah kemarahan telah muncul di raut wajah dari pria paruh baya tersebut. Sementara Hun Tiandi juga cukup terkejut ketika melihat adegan seperti ini. Hun Tiandi pun melihat pada Guyuan sambil berkata, "Guyuan, tampaknya surga tidak membantumu." Raut wajah dari Guyuan telah berubah menjadi cukup jelek. Meskipun dia tidak tahu kenapa orang misterius ini telah menargetkan Xiaoyan, bagaimanapun juga Xiaoyan merupakan menantu dari Guyuan, dan dia tidak ingin melihat Xiaoyan dilukai oleh orang misterius tersebut. Guyuan berteriak dengan marah, "Semuanya, mari bergabung dan hentikan orang ini." Lei Ying, Yan Jin, dan juga yang lainnya pun buru-buru bergerak untuk melakukan penyerangan terhadap orang misterius. Melihat hal ini, orang misterius itu pun hanya mendengus. Dia kemudian mengeluarkan suara raungan yang menggetarkan seluruh tempat ini. Akhirnya, boom! Kelompok dari Lei Ying dan juga Yan Jin tidak mampu menahan serangan gelombang sonik yang sangat menakutkan dari pria paruh baya misterius. Tubuh mereka semuanya sekarang telah terlempar mundur dan raut wajahnya telah berubah menjadi cukup pucat. Detik berikutnya, pria paruh baya misterius telah muncul di hadapan Xiaoyan. Tangannya dengan cepat akan meraih kepala dari Xiaoyan sambil berkata, "Bocah, serahkan hidupmu." Baru saja tangan dari orang misterius itu akan mengenai kepala dari Xiaoyan, Cailin langsung berubah menjadi piton penelan surga 9 warna yang kemudian melindungi tubuh Xiaoyan. Dia juga langsung menghalangi tangan dari pria misterius tersebut. Raut wajah pria misterius itu pun dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian dia mengatakan, "Piton penelan surga 9 warna. Tidak disangka bahwa di dunia ini masih memiliki piton penelan surga 9 warna." Detik berikutnya Sun Er juga telah muncul dan dia melemparkan serangan telapak tangan api emas. Melihat hal ini, pria paruh baya misterius itu pun hanya mengatakan, "Sungguh serangan yang tidak berguna." Dia melambaikan tangan dan dalam sekejap saja menghancurkan serangan telapak tangan api emas milik Sun Er. Tubuh dari pria paruh baya misterius sekali lagi menghilang dan dia telah muncul di hadapan dari Xiaoyan seperti hantu. Kemudian orang itu pun berkata, "Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku hari ini." Cahaya ungu emas telah dikeluarkan dari dalam telapak tangannya dan itu berubah
menjadi segel ungu emas yang akan mengenai tubuh Xiaoyan dan juga Sun Er. Melihat hal ini, Xiaoyan pun merasakan bahaya luar biasa. Dia buru-buru memukul tubuh dari Sun Er supaya menghindar darinya. Selanjutnya, raut wajah dari Xiaoyan telah berubah menjadi cukup ganas ketika merasakan bahwa tubuhnya tidak mampu melakukan pergerakan. Apalagi segel ungu emas telah lebih dekat dengan dia. Pada akhirnya, tubuh dari Xiaoyan pun langsung membengkak, dan sebenarnya Xiaoyan berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, Sun Er pun langsung pucat dan dia berteriak, "Kakak Xiaoyan, jangan lakukan itu!" Sementara pria parubaya misterius hanya bisa berkata, "Bocah sialan, kau benar-benar kejam." Meskipun begitu, serangan dari pria parubaya ini tidak melemah. Segel ungu emasnya telah menjadi semakin dekat dengan Xiaoyan. Tepat ketika tubuh Xiaoyan akan meledak, segel naga emas yang berada di tangan Xiaoyan mengeluarkan pancaran cahaya yang cukup terang. Karena itu, merupakan segel naga yang telah ditinggalkan oleh Xian. Hal ini akan membuat salah satu pihak bisa mendeteksi tentang pihak lain jika berada di dalam bahaya besar. Dari dalam segel naga emas, sekarang telah terdengar suara dari Xian. "Xiaoyan, jangan hancurkan dirimu sendiri." Segel naga emas yang berada di tangan Xiaoyan kemudian mengeluarkan cahaya emas yang benar-benar terang dan melilit tubuh dari Xiaoyan. Hal itu juga menekan gejala dari Xiaoyan yang akan melakukan penghancuran diri sendiri. Detik berikutnya, ruang yang berada di depan Xiaoyan langsung berubah menjadi lubang hitam yang sangat besar. Cahaya keemasan dipancarkan dari dalam lubang hitam tersebut dan kemudian berubah menjadi naga emas raksasa yang kemudian melilit tubuh dari Xiaoyan. Melihat hal ini, raut wajah Xiaoyan telah berubah drastis. Kemudian dia berkata, "Xian, pergilah kau dari tempat ini." Bagaimanapun juga, jika sampai tubuh dari Xiaoyan benar-benar meledak, maka tubuh naga emas raksasa dari Xian ini juga akan hancur ketika terkena ledakan tubuh dari Xiaoyan. Serangan segel ungu emas sekarang telah berada di atas kepala naga emas. Namun tiba-tiba saja, segel ungu emas itu pun langsung berhenti. Kekuatan besarnya pun menyebar, dan pria parubaya misterius tubuhnya langsung menegang ketika dia melihat naga emas dari Xian. Orang itu kemudian mengatakan, "Anakku," karena sebenarnya pria parubaya ini merupakan kaisar naga void kuno yang tidak lain ayah dari Xian. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah ayah dari Xian ini masih akan memberikan serangan terhadap Xiaoyan? Setelah sekarang, Xiaoyan di bawah perlindungan dari Xian. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.